Hai, apa kabar hari ini? Sehat kan? Saya Riani akan melanjutkan volume kelima seri Buku Xiansu. Di volume sebelumnya, Kia Mo Chaili yang hendak menemui Xin Liong dihadang oleh 5 pemuda gagah. Ini adalah lanjutan ceritanya. Selamat mendengarkan. Kembali Kia Mo Chaili tersenyum. Terus terang saja, memang aku mendengar tentang Xin Liong dan aku ingin mendapatkannya. Maka hari ini aku mendaki Zheng Hoasan. Terus kalian mau apa? Kalau begitu, kami minta dengan hormat agar kau membatalkan niatmu itu, Toanio. Kalau kau memaksa hendak mengganggu Xin Liong, terpaksa kami akan merintangimu dan tidak membolehkan kau melanjutkan perjalanan. Galak amat. 5 orang laki-laki muda tampan dan gagah bertemu dengan seorang wanita cantik penuh gairah. Sungguh tidak semestinya kalau bermain senjata mengadu nyawa. Terus semestinya bagaimana? Tanya orang pertama dari Kisan Ngohohan. Betapapun juga ia merasa jeri mendengar nama besar wanita ini dan mengharapkan wanita itu akan mengalah dan pergi dari situ tanpa mengganggu Xin Liong. Mata itu tajam mengerling dan senyumnya penuh arti. Bibirnya penuh tantangan. Mestinya kita bermain cinta memadu kasih. Perempuan hina, jalang, siluman betina. 5 orang itu telah mencabut senjata masing-masing, yaitu senjata golok besar yang selama ini telah mengangkat nama mereka di dunia Kang Au. Kelima orang pendekar ini memang merupakan ahli-ahli bermain golok dengan ilmu Hoasan Tohoat yang terkenal. Dan selain itu juga, mereka semua mahir akan ilmu menotok jalan darah yang bernama Sam Chi Tiam Hoat, yaitu ilmu menotok menggunakan 3 buah jari tangan. Siat! Bagus, kalian memang gagah sekali bermain golok. Tentu lebih gagah kalau bermain cinta. Kia Mo Chaili mengelak dan tiba-tiba payung hitamnya berkembang terbuka. Payung itu merupakan senjata istimewa, terbuat dari baja yang kuat dan kainnya terbuat dari kulit badak yang kering dan sudah dimasak lemas. Namun kuatnya luar biasa, sehingga dapat menahan bacokan senjata tajam. Adapun ujung payung itu meruncing, merupakan ujung pedang dan gagangnya yang melengkung itu pun dapat digunakan sebagai senjata kaitan yang lihai. Trang! Bunga api berpijar ketika golok-golok itu tertangkis oleh payung. Kini tubuh wanita itu tertutup payung yang berkembang dan berputar-putar. Maka sukarlah bagi 5 orang itu untuk menyerangnya dari depan. Mereka lalu berloncatan dan mengurung wanita itu. Ayo keroyoklah. Kalau baru kalian 5 orang ini saja masih terlampau sedikit bagiku. Hendak kulihat sampai di mana kekuatan kalian. Apakah patut untuk menjadi lawan-lawanku untuk bermain cinta? Perempuan rendah. Orang pertama dari 5 pendekar itu marah sekali. Goloknya menyambar dahsyat. Tapi tiba-tiba golok itu terhenti di tengah udara karena telah terikat oleh sebuah benda hitam panjang yang lembut. Kiranya wanita itu telah melepas gelung rambutnya dan ternyata rambut itu panjangnya sampai ke bawah pinggulnya. Rambut yang gemuk hitam, panjang dan harum baunya. Bahkan bukan itu saja keistimewaannya. Rambut itu dapat dipergunakan sebagai senjata ampuh. Sebagai cambuk yang kini berhasil membelit golok orang pertama dari Kisan Ngohohan. Sebelum orang ini sempat menarik goloknya, tangan kiri Kia Mo Chaili bergerak menghantam tengkuk orang itu dengan tangan miring. Krek! Laki-laki itu mengeluh dan roboh. Tak dapat bangkit kembali karena dia telah terkena totokan istimewa yang membuat tubuhnya lumpuh. Sungguh pun dia masih dapat melihat dan mendengar.
4 orang lainnya terkejut dan marah sekali. Mereka memutar golok lebih gencar lagi. Bahkan kini tangan kiri mereka membantu dengan serangan totokan Sam Chi Tiam Hoat yang ampuh. Namun, orang yang mereka keroyok itu tertawa-tawa mempermainkan mereka. Setiap serangan golok dapat dihalau dengan mudah oleh payung yang diputar-putar. Sedangkan ujung rambut yang panjang itu mengeluarkan suara ledakan-ledakan kecil dan menyambar-nyambar di atas kepala mereka. Tidak menyerang, hanya mendatangkan kepanikan saja karena memang dipergunakan untuk mempermainkan mereka. "Mampuslah!" bentak orang kedua sambil menyerang dengan golok. Ketika goloknya ditangkis, cepat dia memasuki lowongan dan berhasil mengirim totokan. Karena tempat terbuka yang dapat dimasuki jari tangannya di antara putaran payung itu hanya di bagian dada, maka dia menotok dada kiri wanita itu. Dalam keadaan seperti itu, menghadapi lawan yang amat tangguh, pendekar ini sudah tidak mau lagi mempergunakan sopan santun yang tentu tidak akan dilanggarnya kalau keadaan tidak mendesak seperti itu. Cus! 3 buah jari tangan itu tepat mengenai dada kiri Kylie. Tapi dia hanya merasakan sesuatu yang lunak hangat. Wanita itu sama sekali tidak terpengaruh, bahkan mengerling dan berkata, kau bersemangat benar tampan, belum apa-apa sudah main colek-colek." Tentu saja pendekar ini menjadi merah sekali mukanya. Dia merasa malu. Akan tetapi juga penasaran, ilmu totok yang dimilikinya sudah terkenal dan belum pernah gagal. Tadi jelas dia telah menotok jalan darah yang amat berbahaya di dada wanita itu. Tapi mengapa wanita itu sama sekali tidak merasakan apa-apa, bahkan menyindirnya dan dianggap dia mencolek dada? Dengan marah dia menerjang lagi bersama 3 orang sutenya. Sudah cukup, rebah dan beristirahatlah kalian." Tiba-tiba payung itu tertutup kembali, berubah menjadi pedang yang aneh dan segulung sinar hitam menyambar-nyambar mendesak 4 orang itu. Kemudian dari atas terdengar ledakan-ledakan dan berturut-turut 3 orang lagi roboh terkena totokan ujung rambut wanita sakti itu. Seperti orang pertama, mereka ini pun roboh tertotok dan lumpuh. Hanya dapat memandang dengan mata terbelalak namun tidak mampu menggerakkan kaki tangan mereka. Orang termuda dari mereka kaget setengah mati melihat betapa 4 orang suhengnya telah roboh. Namun dia tidak menjadi gentar, bahkan dengan kemarahan dan kebencian meluap dia memaki. "Perempuan hina, dasar rendah, siluman betina, aku takkan mau sudah sebelum dapat membunuhmu." Kau penuh semangat akan tetapi mulutmu penuh makian menyebalkan hatiku. Golok itu tertangkis oleh payung sedemikian kerasnya sehingga terpental. Sebelum laki-laki itu dapat mengelak, sinar hitam menyambar dan ujung rambut telah membelit lehernya. Pria itu berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan libatan rambut dari lehernya dengan kedua tangan. Akan tetapi begitu wanita itu menggerakkan kepalanya, rambutnya terpecah menjadi banyak gumpalan dan tahu-tahu kedua pergelangan lengan orang itu pun sudah terbelit rambut yang seolah-olah hidup seperti ular-ular hitam yang kuat. "Nah, kesinilah tampan, mendekatlah kekasih, kau perlu dihajar agar tidak suka memaki lagi." Laki-laki itu sudah membuka mulut hendak memaki lagi. Akan tetapi libatan rambut pada lehernya makin erat sehingga dia tidak dapat bernafas. Kemudian rambut itu menariknya mendekat kepada wanita yang tersenyum-senyum itu. Kini laki-laki itu sudah berada dekat sekali. Bahkan dada dan perutnya telah menempel pada dada yang membusung dan perut yang mengempis dari wanita itu. Tercium olehnya bau wangi yang aneh dan memabukkan. Akan tetapi karena lehernya terbelit kuat-kuat dan nafasnya tak dapat lancar, maka dia terpaksa menjulurkan lidahnya keluar. Kau perlu diberi sedikit hajaran tampan." 4 orang pendekar yang tertotok melihat dengan mata terbelalak penuh kengerian. Wanita itu kini mendekatkan muka sute mereka yang termuda.
Kemudian membuka mulut dan mencium mulut Sute mereka yang terbuka dan lidah yang terjulur keluar itu. Mereka melihat tubuh Sute mereka berkelojot sedikit, seperti menahan sakit. Mata Sute mereka terbelalak. Namun wanita itu terus mencium dan menutup mulut pria itu dengan mulutnya sendiri yang lebar. Tak dapat terlihat oleh 4 orang pendekar itu betapa wanita yang kejam dan keji seperti iblis itu telah menggunakan giginya untuk menggigit sampai terluka lidah Sute mereka yang terjulur keluar. Kemudian menghisap darah dari luka di lidah itu. Mereka berempat hanya melihat betapa wanita itu memejamkan mata. Baru sekarang mereka melihat wanita itu memejamkan mata, kelihatan penuh nikmat. Akan tetapi wajah Sute mereka makin pucat dan mata Sute mereka yang terbelalak itu membayangkan kenyerian dan ketakutan yang hebat. Agaknya wanita itu tidak puas karena darah yang dihisapnya kurang banyak. Maka kini dia melepaskan mulut pemuda itu dan memindahkan ciuman mulutnya ke leher si pemuda. Dapat dibayangkan betapa kaget 4 orang pendekar itu melihat bahwa mulut Sute mereka penuh warna merah darah. "Sute!" mereka berseru, akan tetapi tidak dapat menggerakkan kaki tangan mereka. Sute mereka meronta-ronta seperti ayam disembelih. Matanya melotot memandang ke arah para suhengnya seperti orang minta tolong. Kemudian tubuhnya berkelojotan ketika wanita itu kelihatan jelas menghisap-hisap lehernya. Ternyata bahwa urat besar di lehernya telah ditembusi gigi yang meruncing dan kini dengan sepuasnya wanita itu menghisap darah yang membanjir keluar dari urat di leher itu. Mata yang melotot itu makin hilang sinarnya dan pudar. Wajahnya makin pucat dan akhirnya tubuh yang meregang-regang itu lemas. Orang termuda itu pingsan karena kehilangan banyak darah, ketakutan, dan ngeri. Kiamo Chaili melepaskan libatan rambutnya dan tubuh itu terguling roboh, terlentang dengan muka pucat dan nafas terengah-engah. "Sute!" Kembali mereka mengeluh dan dengan penuh kengerian mereka melihat betapa wanita itu menggunakan lidahnya yang kecil merah dan meruncing itu untuk menjilati darah yang masih belepotan di bibirnya yang menjadi makin merah. Wajahnya kemerahan, segar seperti kembang mendapat siraman, berseri-seri dan ketika dia mendekati 4 orang itu, mereka terbelalak penuh kengerian. Akan tetapi wanita itu tidak menyerang mereka. Agaknya dia sudah puas menghisap darah orang termuda tadi. Hanya kini kedua tangannya bergerak-gerak dan sekali renggut saja, pakaian 4 orang itu telah koyak-koyak. Kemudian dia bangkit berdiri. Dengan gerakan memikat seperti seorang penari telanjang, dia membuka pakaiannya, menanggalkan satu demi satu sambil menari-nari. Sampai dia bertelanjang bulat sama sekali di depan 4 orang itu yang membuang muka dengan perasaan ngeri dan sebal. "Kalian layanilah aku, puaskanlah aku, senangkan hatiku dan aku akan membebaskan kalian berlima. Lihat, bukankah tubuhku menarik? Aku hanya ingin mendapatkan cinta kalian. Aku tidak menginginkan nyawa kalian." "Dasar siluman betina, kau anggap kami ini orang-orang apa? Kami adalah murid Hoa Sanpai yang tidak takut mati. 1000 kali lebih baik mampus daripada memenuhi seleramu yang terkutuk, melayani nafsu birahimu yang menjijikan," kata 4 orang itu saling susul dan saling bantu. Kiamo Chaili tersenyum. "Begitukah? Kalau begitu, baiklah. Kalian melayani aku sampai mampus." Dia lalu membungkuk dan menarik lengan seorang di antara mereka. Kemudian menggunakan kuku jari kelingking kiri, menggurat beberapa tempat di punggung dan tengkuk pria ini. Orang itu menggigil, menggigit bibir menahan sakit.
Akan tetapi karena dia tidak mampu mengerahkan sinkang, dia tidak dapat melawan pengaruh hebat yang menggetarkan tubuhnya melalui luka-luka goresan kuku beracun dari kelingking itu. Mukanya menjadi merah, juga matanya menjadi merah, dan nafasnya terengah-engah. 3 orang pendekar yang lain memandang penuh kekhawatiran dan kengerian. Tiba-tiba wanita itu terkekeh, menggunakan tangan membebaskan totokan sehingga orang itu dapat menggerakkan kaki tangannya, dan terjadilah hal yang membuat 3 orang pendekar yang masih rebah lumpuh itu terbelalak penuh kengerian. Mereka melihat sutai mereka itu seperti seorang gila menerkam dan mendekap tubuh wanita itu penuh gairah nafsu. Dengan mata terbelalak, mereka melihat betapa wanita itu menyambutnya dengan kedua lengan terbuka, bergulingan di atas rumput, dan tampak betapa wanita itu membiarkan dirinya diciumi. Kemudian mengalihkan mulutnya yang lebar ke leher sutai mereka. Mereka bertiga terpaksa memejamkan mata agar tidak usah menyaksikan peristiwa yang memalukan dan terkutuk itu. Mereka mengerti bahwa sutai mereka melakukan hal terkutuk itu karena terpengaruh oleh racun yang diguratkan oleh kuku jari kelingking si iblis betina. Mereka pula tahu bahwa sutai mereka yang diamuk pengaruh jahanam itu tidak tahu bahwa darahnya dihisap oleh wanita itu yang seperti telah dilakukan pada orang pertama tadi. Kini juga dia menghisap darahnya sepuas hatinya. Dapat diduga lebih dahulu bahwa 3 orang yang lain juga mengalami siksaan yang sama tanpa dapat berdaya apa-apa, tanpa dapat melawan sama sekali. Hal ini dilakukan berturut-turut oleh Kia Mo Chai Li. Dan 3 hari 3 malam kemudian, dia meninggalkan tempat itu sambil menjilat-jilat bibirnya penuh kepuasan. Setelah dia melempar kerling ke arah 5 tubuh telanjang yang sudah menjadi mayat semua itu, bergegas dia pergi mendaki Jeng Hoasan untuk mencari Sin Leong yang amat diinginkan. 5 orang kisan ngohohan itu mengalami kematian yang amat mengerikan. Tubuh mereka kehabisan darah, kulit mengeriput. Mereka seperti 5 ekor lalat yang terjebak ke sarang laba-laba. Setelah semua darah mereka disedot habis oleh laba-laba, mayat mereka yang sudah kering dan habis sarinya itu dilemparkan begitu saja. Gua Sin Leong, atau yang lebih terkenal dengan nama panggilan Sin Leong, pada pagi hari itu seperti biasa, setelah mandi cahaya matahari, lalu menjemur obat-obatan, dan tidak lama kemudian berturut-turut datanglah orang-orang dusun yang membutuhkan bahan obat untuk bermacam penyakit yang mereka derita. Sin Leong mendengarkan dengan sabar keluhan dan keterangan mereka tentang sakit yang mereka derita, menyiapkan obat-obat, dan mereka semua dengan hati penuh belas kasih. Semua ada 11 orang dusun, tua muda, laki perempuan, yang memandang kepada bocah itu dengan sinar mata penuh kagum dan pemujaan. Baru bertemu dan memandang wajah Sin Leong itu saja, mereka sudah merasa banyak berkurang penderitaan sakit mereka. Seolah-olah ada wibawa yang keluar dari wajah bocah penuh kasih sayang itu, yang meringankan rasa sakit yang mereka derita. Tentu saja, hal ini sebenarnya terjadi karena kepercayaan mereka yang penuh bahwa bocah itu akan dapat menyembuhkan penyakit mereka, sehingga keyakinan ini sendiri sudah merupakan obat yang manjur. Dan bocah ajaib itu memang bukanlah seorang dukun yang menggunakan kemukjizatan dan sulap atau sihir untuk mengobati orang, melainkan berdasarkan ilmu pengobatan yang wajar. Dia memilih buah, daun, bunga, atau akar obat yang memang mengandung khasiat yang tepat atau daya penyembuh terhadap penyakit-penyakit tertentu itu. Tiba-tiba terdengar nyanyian yang makin lama makin jelas terdengar oleh mereka semua, juga Sin Leong. Bocah ajaib itu berhenti sebentar mengumpulkan dan memilih obat yang akan dibagikan karena mendengar suara nyanyian yang aneh itu.
Akan tetapi begitu kata-kata nyanyian itu dimengertinya, dia mengerutkan alisnya dan menggeleng-geleng kepala. Kalau hidup hanya untuk mengejar kesenangan, apapun juga tentu tidak akan dipantangnya untuk dilakukan demi mencapai kesenangan, kata Sin Leong. Benar sekali Sin Leong. Untuk mencapai kesenangan harus berani melakukan apapun juga, termasuk membunuh para tamu-tamu yang tiada harganya ini. Terdengar jawaban dan tahu-tahu di situ telah berdiri Pat Ju Kai Ong. Sebagai lanjutan kata-katanya, tongkatnya ditekankan kepada tanah di depan kaki, lalu 5 kali ujung tongkat itu bergerak menerbangkan tanah dan kerikil ke depan. Tampak sinar hitam berkelebat menyambar 5 kali. Disusul jerit-jerit kesakitan dan robohlah berturut-turut 5 orang dusun yang berada di depan Sin Leong. Mereka roboh dan berkelojotan, kemudian tewas seketika karena tanah dan kerikil itu masuk ke dalam kepala mereka. Kepandaian seperti itu saja dipamerkan di depan Sin Leong. Lihat ini. Tiba-tiba terdengar suara ketawa merdu dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang wanita cantik yang bukan lain adalah Kia Mo Chai Li. Dia menudingkan payung hitamnya yang tertutup itu ke arah para penghuni dusun yang berwajah pucat dan dengan mata terbelalak memandang 5 orang teman mereka yang telah tewas. Dari ujung payung itu meluncur sinar-sinar hitam dan berturut-turut. 6 orang dusun yang masih hidup menjerit dan roboh tak bergerak lagi. Leher mereka ditembusi jarum-jarum hitam yang meluncur keluar dari ujung payung itu. Sejenak Sin Leong terbelalak memandang kepada kedua orang itu yang berdiri di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian dia memandang ke bawah, ke arah tubuh sebelah orang dusun yang telah menjadi mayat. Mukanya menjadi merah. Air matanya berderai dan dengan suara nyaring dia berkata sambil menudingkan telunjuknya bergantian kepada Pat Ju Kai Ong dan Kia Mo Chai Li. Kalian ini manusia atau iblis? Kalian berdua amat kejam. Perbuatan kalian amat terkutuk. Membunuh orang-orang tak berdosa seolah kalian pandai menghidupkan orang. Bocah itu memandang kepada 11 mayat dan sesenggukan menangis. Sin Leong yang baik, apakah kau takut kubunuh? Jangan khawatir, aku datang bukan untuk membunuhmu, kata Kia Mo Chai Li. Ia agak kecewa melihat betapa bocah ajaib itu menangis dan membayangkannya ketakutan. Sin Leong mengangkat muka memandang wanita itu. Biarpun air matanya masih berderai turun, namun pandang matanya sama sekali tidak membayangkan ketakutan. Kau mau bunuh aku atau tidak? Terserah, aku tidak takut. Benar hebat Sin Leong. Kalau kau tidak takut, kenapa menangis? Pat Ju Kai Ong menegur. Apa kau menangisi kematian orang-orang yang tidak berharga itu? Kia Mo Chai Li menyambung. Mereka sudah mati, mengapa ditangisi? Aku menangis menyaksikan kekejaman yang kalian lakukan. Aku menangis karena melihat kesesatan dan kekejaman kalian. 2 orang tokoh sesat itu terbelalak heran saling pandang. Kemudian mereka teringat kembali akan niat mereka terhadap anak ajaib ini. Maka keduanya seperti dikomando, lalu tertawa. Dan keduanya dengan kecepatan kilat menyerbu ke depan hendak menubruk Sin Leong yang berdiri tegak dan memandang dengan sinar mata sedikit pun tidak membayangkan rasa takut. Karena gerakan mereka berbarengan, disertai rasa khawatir kalau-kalau keduluan oleh orang lain, maka melihat Pat Ju Kai Ong sudah lebih dekat dengan Sin Leong, Kia Mo Chai Li lalu merubah gerakannya. Ia tidak hendak menangkap Sin Leong karena dia kalah dulu, melainkan melakukan gerakan mendorong dengan kedua tangannya ke arah Pat Ju Kai Ong. Pukulan jarak jauh yang dilakukan oleh wanita iblis ini dahsyat sekali, membuat Pat Ju Kai Ong terkejut ketika ada angin panas menyambar.
Maka dia cepat menunda niatnya menangkap Sin Leong dan bergerak menangkis. Keduanya merasakan dahsyatnya tenaga lawan dan terpental ke belakang. Sejenak mereka saling berpandangan, dan Pat Ju Kai Ong yang lebih dulu dapat menguasai dirinya lalu tertawa. Lama tidak jumpa, Kiamo Chai Li. Anda menjadi makin gagah saja. Pat Ju Kai Ong, selama ada aku di sini, jangan harap kau akan dapat merampas Sin Leong dari tanganku. Wanita itu berkata dan memandang tajam, siap menghadapi kakek yang dia tahu merupakan lawan yang tangguh itu. Kiamo Chai Li, sekali ini kau mengalahlah kepadaku. Aku membutuhkannya untuk menyempurnakan ilmuku. Ilmu Hiat Chiang Hoat Sut bukan? Kau sudah cukup tangguh, Kai Ong, dan betapa mudahnya bagimu untuk mencari 100 orang anak lagi untuk kau hisap darah, otak, dan sumsumnya. Jangan, Sin Leong. Kau mau menang sendiri. Apa kau kira aku tidak tahu mengapa kau menghendaki Sin Leong? Dia masih terlalu muda, Chai Li. Tentu tidak akan memuaskan hatimu. Apa sukarnya bagimu mencari orang-orang muda yang kuat dan menyenangkan? Cukup. Kita mempunyai keinginan sama, dan jalan satu-satunya adalah untuk memperebutkannya dengan kepandaian. Aduh. Tambah menegangkan ya ceritanya. Tapi sayang waktunya habis. Mau denger lanjutannya? Klik subscribe, like, dan komen di bawah ya. Oh iya, kalau masih penasaran, bisa baca versi PDF-nya, masih di channel Media Jawara. Search di playlist, ada Butek Siansu PDF. Baiklah, selamat istirahat. Nantikan ya volume selanjutnya. Selamat istirahat, jaga kesehatan, tetap bahagia, dan dadah.